Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B di sini ingin menampilkan tayangan berupa reminiscence terapi atau terapi kenangan. Terapi kenangan merupakan terapi untuk mengenang pikiran, perasaan, dan peristiwa di masa lalu dengan tujuan untuk meningkatkan harga diri, komunikasi, serta sosialisasi orang tua. Terapi kenangan bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Dengan dilakukannya terapi kenangan, orang tua akan mulai bersemangat untuk berkomunikasi serta bertukar pikiran dengan orang lain. Untuk itu, reminiscence terapi atau terapi kenangan ini dapat meningkatkan fungsi kognitif, interaksi, komunikasi, serta dapat mengurangi resiko stres dan depresi. Bagaimana sih aplikasi reminiscence terapi atau terapi kenangan ini pada kelompok? Mari kita lihat cuplikan selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pertama, perkenalkan, nama saya Bianca Azahra, selaku terapis Anda hari ini. Sebelum kita memulai sesi terapi kita hari ini, saya mau tahu dong, apakah ibu-ibu sekalian sudah berkenalan antara satu sama lain? Belum sih. Oh, belum. Berarti kita kenalan dulu ya. Mungkin bisa dimulai dari ibu. Perkenalkan, nama saya Nia. Salam kenal Ibu Nia. Nama saya Ipah. Salam kenal Ibu Ipa. Nama saya Nur. Salam kenal Ibu Nur. Oke, karena kita udah saling kenal satu sama lain, mungkin kita langsung aja ya ke sesi terapi. Jadi, terapi yang akan kita lakukan hari ini bernama terapi reminiscence, di mana ibu-ibu akan diminta untuk mengingat kisah-kisah atau pengalaman ibu dari zaman dulu, mungkin sekitar SD atau SMP atau SMA. Oke, karena kita semua sudah saling mengenal, berarti kita bisa memulai terapinya ya. Oh ya, untuk terapinya, durasinya selama 1 jam. Apakah ibu-ibu bersedia untuk mengikuti terapi ini dari awal sampai akhir? Bersedia. Oke, kita langsung aja ya. Di tangan saya ini sekarang ada beberapa foto-foto dari benda-benda yang mungkin ibu-ibu kenali nih dari zaman dulu nih. Jadi nanti saya tunjukkan fotonya, ibu-ibu bisa ya menyebutkan nama bendanya. Sekaligus kita cerita-cerita, mungkin ada sedikit memori atau kisah di balik benda tersebut. Jadi gambar yang pertama adalah ini. Apakah ibu-ibu ada yang tahu? Itu radio ya, Bu? Iya. Radio, betul ibu-ibu. Ini namanya radio. Sampai sekarang juga masih ada radio, tapi radio yang ini emang radio jadul ya, buat dengerin lagu-lagu sama berita di zaman dulu gitu. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang mau sharing pengalaman dengerin radio? Saya, silahkan Ibu. Dulu saya dengerin berita tentang yang Petrus itu dari radio. Oh Iya. Dulu pas saya kecil tuh saya kan sendirian di rumah. Orang tua saya dua-duanya kerja. Terus setiap kali mereka pulangnya agak telat, saya khawatir banget, takut mereka kenapa-kenapa di jalannya. Oh iya, itu penembakan misterius yang di zaman Presiden Soeharto ya, Bu? Iya. Oh, terima kasih ya Ibu sudah berbagi pengalaman. Mungkin kita langsung lanjut ke tebak-tebakan selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya adalah gambar ini. Apakah ada yang mengenali benda ini? Ini benda yang buat membantu kita menghitung matematika itu loh, Bu. Apakah ada yang ingat? Oh, saya ingat itu sempoa bukan sih? Iya, sempoa Ibu. iya, Benar sekali. Iya, betul Bu Ipa. Ini namanya sempoa. Mungkin Bu Ipa ada yang mau di-share tentang pengalaman pakai sempoa? Dulu orang teh gak bisa perkalian hitung-hitungan. Terus Abi suka sama lelaki, dia pinter matematikanya. Hai, berarti cinta masa muda Iya, ya, Bu? terus diajarin pakai sempoa itu. Oh, lucu banget sih Ibu ceritanya. Oke, terima kasih Bu Ipa sudah berbagi cerita dengan kami. Kita langsung ya ke tebak-tebakan selanjutnya. Untuk gambar selanjutnya kita punya ini. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang mengenali? Saya, Oh, silakan ibunya. ini bakul bukan sih? Iya, betul Ibu Nia. Ini namanya bakul nasi. Bakul nasi ini terdiri dari anyaman
rotan atau bambu ya biasanya. Adanya sampai sekarang di kampung-kampung masih ada sih ya, cuman kalau di zaman sekarang ini di kota-kota udah mulai jarang. Mungkin Ibu Sania ada yang mau di-share tentang pengalaman pakai bakul ini? Saya pernah masak nasi, abis masak nasi itu isinya dimasukin ke dalam bakul. Jadi mama saya suka masak, terus aku ngebantuin mama di dapur gitu. Oh ya ampun, Ibu Sania dulu pas kecilnya berbakti sekali ya sama orang tua, rajin. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian sudah mau berbagi cerita tentang benda-benda nostalgik ini. Saya kagum loh sama ibu-ibu yang sudah bisa melewati masa-masa sulit itu, dimana ya barang tuh juga teknologinya seadanya. Contohnya kayak sempoa ini kan, ya kita sekarang udah punya kalkulator, tapi dulu ibu-ibu kalau mau ngitung matematika harus pakai sempoa gini buat ngebantu. Atau radio kan sekarang udah ada TV, udah ada artikel berita di internet, cuman dulu ibu kalau dengerin berita harus lewat radio. Itu adalah bukti bahwa ibu-ibu sekalian adalah wanita-wanita yang tangguh. Nah, selanjutnya kita ada sesi bernostalgia lagi nih, tapi kali ini kita akan mengenang lagu. Siapa nih di antara ibu-ibu yang dulu suka nyanyi pas masa mudanya? Saya sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu yang pastinya ibu-ibu udah denger nih pas zaman mudanya nih. Untuk sesi yang kedua ini kita bakal ada namanya tebak artis dan tebak lirik. Untuk tebak artis, saya akan menunjukkan gambar artis kesukaan ibu-ibu nih. Nanti ibu-ibu bisa tolong tebak gak nih lagu karya artisnya siapa? Nah, untuk artis yang pertama ada ini. Itu loh. Lagunya itu bukan sih anak sekolah? Iya, sama yang kisah kasih di sekolah. Iya, Betul ibu. Lagu Krisya ada yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah dan ada juga yang berjudul Anak Sekolah. Kebetulan nih saya udah nyiapin karaoke lagu sekolah. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ibu. Ayo. Sekolah 1 SMA belum dapat waktu untuk begitu. Seru banget ya tadi nyanyi barengnya. Suara ibu-ibu bagus-bagus banget loh. Selanjutnya kita ada tebak lagu nih. Nanti saya akan memperdengarkan ibu-ibu suatu lagu. Nanti ibu-ibu bisa tebak judulnya ya, dan sekalian kita nyanyi bareng. Lagunya akan saya setel ya ibu-ibu. Tolong diperdengarkan dengan baik-baik. Saya ingat suaranya ini, kayaknya Iwan Fals ya. Iya betul ibu, salah satu penyanyinya adalah Iwan Fals. Ini lagunya yang nyanyi ada beberapa artis. Ada ingat nggak judulnya? Saya tahu kemesraan ini enggak sih? Betul ibu. Ayo kita nyanyi bareng. Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Yeay. Terima kasih ibu-ibu sudah mau ikut bernyanyi bersama saya. Ini lagunya ini sepertinya ibu-ibu ada yang mau diceritain nih gitu. Saya ada ceritanya itu tentang lagu itu. Ya, jadi saya dulu sama suami saya pas masih awal-awal deket sering dinyanyiin itu pakai gitar. Romantis banget ibu sama suaminya. Terima kasih ya ibu sudah berbagi cerita dengan kita. Saya doakan semoga ibu dan suaminya langgeng terus. Oke, sekian untuk sesi karaokeannya. Kita ada sesi terakhir nih. Sesi terakhir yaitu kita bermain mainan-mainan zaman dulu. Ibu-ibu masih ada tenaga kan untuk mengikuti terapi ini? Masih ada. Oke, karena yang ini bakal seru banget loh. Nah, untuk sesi terakhir ini kita bakal main ampar-ampar pisang. Ibu-ibu ada yang masih inget nggak permainan ampar-ampar pisang? Nih, itu tuh permainan yang kayak gini-gini, terus lagunya tuh kayak gini. Ampar-ampar pisang. Oh, yang tadi ya. Nah, ibu-ibu udah pada inget kan? Nah, gimana kalau kita langsung aja main bareng-bareng? Ayo, kan? Yuk. Saya bantu pindah kursinya ya. Nah, untuk ampar-ampar pisang yang berempat ini, Bu Ipa sama saya di bawah ya. Terus Bu Nur sama Bu Nia di atas.
baik. Oke? Oke. Kita mainnya pelan-pelan aja nggak apa-apa? Parampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji digulung bari-bari mangga. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah mau berpartisipasi di permainan kita yang tadi. Gimana kesan-pesannya? Seru nggak? Seru banget. Saya sudah bisa ngenang ya, masak anak-anak SMA. Baguslah kalau begitu, berarti terapi hari ini tujuannya tercapai. Karena sesungguhnya terapi ini ditujukan supaya ibu-ibu bisa merasa senang, bisa mengingat lagi ke masa-masa yang lalu gitu kan. Saya juga terkesima dengan ibu-ibu ya yang masih ingat gitu sama barang-barang zaman dulu, permainan zaman dulu kayak gitu. Itu bukti bahwa sebenarnya ibu-ibu adalah ibu yang hebat. Saya mau sekali lagi mau berterima kasih telah mau mengikuti terapi ini dari awal sampai akhir. Sebagai tanda terima kasih saya mau memberikan masing-masing dari ibu makanan. Ini kue gampang, ini ada ingat nggak? Kalau begitu saya ingin mengakhiri sesi terapi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.